warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi sahli sadri wa yassir li amrin walul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Jadi Mutakin sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila serta teman-teman yang saya banggakan. Yang pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas pada hari ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada sang revolusioner sejati baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mampu merubah peradaban zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti Islam yang kita anut dan rasakan pada saat ini. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Muhammad Jodin dari kelas 2B Pertambangan. Adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai Pancasila sebagai dalam arus sejarah bangsa. Ya baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk pada materinya. Poin yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia dalam periode pengusulan Pancasila. Jadi di sini jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo sebagaimana yang dikutip oleh Mohtar Potinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai modal rasionalitas politik, menegarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu dengan teguh menghadapi penjajahan dan kesejahteraan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, monumen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Semuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstitusi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstitusi masing-masing. Oleh karena itu, Pak Potinggi menegaskan bahwa Dikun John Stuart Mill atas kas Ersuntein tentang bangsa, terutama di saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah-masalah kenegaraan tinggi, sudah dipenuhi. Dengan demikian, Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian jauh sebelum periode pengusulan Pancasila. Perlu diketahui juga bahwa perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI ini dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketahui oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Isi Bangase. Salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi.
Yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, 5 butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas 1. Sosial nasionalisme, yang kedua sosial demokrasi, dan yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Poin yang kedua yaitu menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Kedua itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental, dalam tingkah laku, serta amal perbuatan. Kepribadian itu mengacu pada suatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Poin ketiga yaitu menggali sumber historis sosiologi politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber yang pertama itu sumber historis Pancasila nilai. Nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu yang terdapat pada masyarakat zaman dahulu dan masyarakat saat ini adalah nilai gotong royong. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama. Sumber yang ketiga yaitu sumber politis Pancasila nilai. Nilai Pancasila misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suatu kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Dari pembahasan di atas dapat kita mengambil kesimpulan yaitu jadi pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan beberapa hal. Betapapun lemahnya pemerintah suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini. Harapannya dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Dan apabila dalam penyampaian tadi ada salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.